yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah kita semua membawa puji-pujian kita, penyembahan kita. Biarlah jamahan Tuhan turun atas kita semua pada pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka hidup kami. Kami rindu lawatan Tuhan turun bagi kami semua. Urapan Tuhan memenuhi kami semua. Dan biarlah kami membawa syukur kami di depan altar-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengalir memenuhi kami. Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan, memberikan kami pengharapan. Dan biarlah hati kami senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Sebab Allah baik bagi kami. Allah kami yang setia senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Jamalah kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita berdoa.
pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami rindukan lawatan Tuhan bagi setiap pribadi kami yang datang untuk mencari hadirat Tuhan, yang datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan kami, yang akan memberkati kami semua dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, dan Engkau melayakkan kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Allah akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di hari ini? Ya, saya percaya bahwa Tuhan kita selalu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menaikkan setiap ucapan syukur kita melalui puji-pujian kita. Mari kita naikkan pujian, sungguh Engkau Allah yang mempesona. Mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan dosaku, kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku, kau bahkan semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, ku melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita, amin. Dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Kita akan membawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan kita yakini dan percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari kita naikkan pujian. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu
namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita dalam satu hati, dalam doa, mari kita tundukkan kepala. Kami datang dan bersyukur pada hari ini atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kami rasakan selama masa pandemi ini. Terbukti boleh saat ini dalam keadaan selamat, walaupun kami terus menghadapi kesulitan ekonomi selama ini. Namun kami percaya Tuhan akan selalu memandang kami dan memberkati kami yang percaya akan mujizat dan kekuatan Engkau atas segala yang terjadi di dunia ini. Kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami terus-terusan berada di dalam kemelut yang saat ini terjadi. Kami membawa seluruh jemaat-Mu yang saat ini boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam puji-pujian dan doa kepadamu. Demikian juga jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing dalam doa syukur dan dalam pergumulan doa mereka. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami saat ini datang dengan penuh kerendahan hati, dengan memohon apapun atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, supaya kami layak untuk sujud dan menaikkan sabat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan saat ini Ibu Komang Rara Paramita, yang kandungannya sudah memasuki bulan ke-8. Kiranya Tuhan selalu menjagai dan menguatkan rahimnya sehingga tiba waktunya lahir dalam keadaan selamat. Dan seluruh keluarga besar merasakan betapa Tuhan mengasihi Ibu Komang Rara. Mungkin juga saat ini ada jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh dan berdoa kepadamu. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mengangkat segala sakit yang dialami sehingga boleh
merasakan kesembuhan yang Tuhan berikan buat mereka. Kami juga menyerahkan usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu, yang walaupun selama ini kami merasakan kesulitan yang luar biasa, namun Tuhan, kami yakin akan kekuasaan-Mu yang sangat luar biasa, yang nantinya akan membukakan jalan keluar bagi semua problema kehidupan yang selama ini menerpa seluruh penghuni alam ini. Beri kami semangat dan kesabaran menunggu waktu, sehingga kami boleh menanggapi berkat yang Tuhan telah sediakan buat kami. Berdoa juga buat anak-anak kami yang masih mengikuti pelajaran secara online, baik yang di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Tuhan selalu memberikan kecerdasan buat mereka, sehingga bisa mengikuti segala materi yang diberikan dengan baik. Hari depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berikan dengan baik. Semua berada di dalam anugerah Tuhan. Pergaulan mereka, kiranya Engkau yang menuntun sehingga mereka tidak salah dalam melangkah. Pemuda-pemudi juga Tuhan memberkati mereka baik dalam pekerjaan dan rencana-rencana mereka. Tuhan berkati pasangan hidup mereka kelak juga Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, yang sepadan buat mereka. Pergaulan mereka kiranya Engkau mengawali sehingga mereka tetap melangkah di jalan-Mu yang benar. Kami juga menyerahkan gembala kami di tempat ini, baik istri dan anak-anak. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan memberikan kesehatan sehingga boleh untuk lebih bersinergi, lagi untuk kami lebih lagi berserah kepada Engkau dalam segala keadaan. Para staf gembala beserta keluarga mereka kiranya Tuhan memberkati dan memberikan mereka kemampuan untuk menjadikan persekutuan kami di tempat ini sebuah organisasi yang baik, yang selalu membawa kami untuk tetap optimis di segala perjuangan kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami anggota PPJ beserta keluarga kiranya Tuhan memberkati dan mengajar kami agar boleh menjadi kesatuan dalam usaha untuk memajukan jemaat di tempat ini. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan dan para gembala dan staf di negeri kami ini. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka sehingga seluruh jemaat bisa tetap semangat oleh kuat dalam menghadapi hidup ini. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau selalu menolong seluruh pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan dengan dasar takut kepada Tuhan dan berusaha terbaik mungkin untuk kebaikan seluruh masyarakat dan bangsa ini. Demikian juga doa syukur dan pergumulan kami yang hendak kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian Datang Roh Kudus, Kau Kurindu. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan
urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Benar Tuhan, inilah kerinduan setiap kami umat-Mu, bahwa kami rindu perubahan terus terjadi di dalam hidup kami, sampai kami semua menjadi serupa dengan gambaran Tuhan, yaitu kami menjadi seperti Engkau. Tuhan, berkatilah kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah mereka masing-masing. Pada kesempatan di tengah-tengah penyembahan kami mau bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan, sebab kami meyakini bahwa firman-Mu lah yang membuat kami kuat sampai pada hari ini. Dan oleh sebab itu ya Bapa di surga, tolonglah kami semua supaya kami mengerti firman-Mu, dan firman itu boleh meneguhkan kami dan menguatkan kami pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba tidak lebih daripada seluruh umat Tuhan, jemaat yang mendengar. Oleh sebab itu mohon kuasa dan urapan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik bagi kita semua. Terbukti pada hari ini di tengah-tengah pergumulan yang panjang dalam masa kenormalan baru, kita semua masih dipelihara oleh Tuhan. Amin.
kita semua disayang oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Tuhan menjaga, melindungi kita dengan sempurna. Dan oleh sebab itu patut bagi kita semua untuk tetap menaikkan syukur kita. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena baik atau tidak baik yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan yang baik. Amin. Dan Tuhan yang baik itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan oleh sebab itu pada siang hari ini mari bersama-sama kita akan membaca bahagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada siang hari ini. Mari kita membuka bahagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan bahagian firman Tuhan yang terdiri dari 3 ayat ini untuk kita semua jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja, yang menyaksikan di rumah masing-masing, boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Brian Tracy, seorang motivator internasional, dia pernah berkata demikian. Setiap menit yang Anda gunakan dalam perencanaan akan menghemat 10 menit dalam pelaksanaan. Hal ini akan memberi Anda 1000% energi, karena salah satu cara bijak dalam mengatur waktu adalah dengan membuat perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghemat waktu dan tenaga. Sementara tanpa perencanaan yang baik, maka bisa dipastikan kita akan membuang waktu yang kita miliki. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks pembacaan kita pada siang hari ini, bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah pengarahan kepada jemaat yang ada di Efesus dengan memperhatikan baik-baik hari-hari ini. Hari di mana kita diberikan kesempatan untuk kita boleh hidup. Dia katakan dalam bahagian ini secara khusus pada ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mengukur hari-hari ini di mana kita hidup pada hari ini, kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini, itu telah dituliskan di dalam Alkitab. Ya, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa ia mau agar supaya jemaat yang ada di Efesus tidak sembrono dalam menjalani kehidupan. Rasul Paulus mau agar supaya kita memperhatikan sebagai orang yang percaya, tidak boleh sembarang asal jalan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada siang hari ini akan mengajak kita untuk melihat waktu kita dan mempergunakan waktu yang masih ada dalam hidup kita sebagai anak-anak terang dengan baik. Dan tema kita pada siang hari ini adalah pergunakanlah waktumu yang tersisa dengan baik. Sekali lagi, tema kita pada siang hari ini adalah pergunakanlah waktumu yang tersisa dengan baik. Kalau kita berbicara tentang waktu,
Alkitab memberi 3 pengertian kepada kita tentang waktu. Yang pertama adalah kronos. Ya. Kronos yang artinya waktu yang terus berjalan, detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Ya. Itu kronos. Ya. Yang kedua, Alkitab berbicara tentang waktu yaitu kairos. Kairos berarti waktu yang merupakan sebuah kesempatan yang tak terulang. Dan waktu ini disebut sebagai waktu Tuhan. Kesempatan, peluang, tidak akan pernah terulang. Hari kemarin yang kita lalui, itu adalah sejarah. Ya, itu tidak akan bisa diulang. Tidak bisa diedit. Ya, tidak bisa kita obrak-abrik lagi. Udah paten dia seperti itu. Ya. Dan oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kairos adalah waktu dan kesempatan yang datang dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, waktu yang ketiga yang digambarkan oleh Alkitab adalah aion. Aion adalah waktu yang kekal. Waktu yang bersifat sangat panjang. Yang tidak dapat diukur. Ya. Jadi ketiga waktu inilah di mana kita manusia ada di dalamnya. Paulus mendorong jemaat yang ada di Efesus untuk mempergunakan waktu dengan baik. Waktu seperti apa yang dibicarakan Paulus di sini? Yaitu waktu kairos. Ya. Waktu yang merupakan sebuah kesempatan yang tidak terulang, yang mungkin hanya sekali seumur hidup. Dengan kata lain, Paulus mendorong mereka untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang tersisa sebagai orang percaya milik Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya yang hidup pada zaman ini. Bahwa kairos waktu Tuhan itu tidak terulang lagi. Makanya ada lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup yang kita jalani pada saat ini, itu tidak akan terulang lagi. Ya. Tidak ada yang namanya pengulangan atau inkarnasi. Tidak ada. Hidup sekali saja. Itu yang digambarkan oleh Alkitab. Dalam waktu Tuhan. Dan oleh sebab itu, pada siang hari ini, melalui pembacaan kita, Rasul Paulus mengajak agar supaya kita menggunakan waktu yang masih ada sama kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kita gunakan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak mudah saudaraku untuk kita mengerti dan kita pahami lika-liku daripada kehidupan ini. Tetapi Alkitab akan menolong kita. Firman Tuhan akan membantu kita. Bagaimana kita bisa menghadapi segala kemelut lika-liku di dalam kehidupan yang kita hadapi. Karena Tuhan sudah berjanji. Dan Tuhan sudah menyampaikan itu di dalam firman-Nya bagi kita. Dan firman-Nya itu sungguh-sungguh dapat kita pegang. Dapat kita andalkan. Bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita sampai kepada kesudahan zaman. Janji ini harus kita pegang. Janji ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa kita tidak sedang sendiri. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang benar-benar mempergunakan kesempatan hidup
yang tersisa dengan baik dapat dilihat melalui dua ciri berikut ini. Ciri yang pertama adalah hidup dalam perbuatan terang. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi dalam waktu yang masih ada, dalam kesempatan yang masih ada, mari kita mau menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan lagi. Ada orang berkata, memang dalam proses kehidupan itu tidaklah mudah, berat. Tetapi kesempatan untuk menggunakan waktu itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau pakai waktu kita untuk memuliakan Tuhan, atau kita pakai waktu itu hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, itu ada di dalam tangan kita. Hak bebas diberikan kepada kita untuk menggunakan waktu kita. Sehingga pada siang hari ini, sebuah pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah kita menggunakan waktu-waktu di dalam hidup kita sebaik mungkin untuk melayani Tuhan? Mungkin kita berkata bahwa apakah kita harus tinggal atau diam di gereja 1 kali 24 jam dalam waktu kronos ya, sehingga itu dapat dikatakan bahwa kita memberi waktu kita sepenuhnya untuk Tuhan? Tentu tidak demikian. Rasul Paulus berbicara kepada kita melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Hidup dalam kenormalan, hidup dalam segala aktivitas kita, itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Tetapi yang menjadi sebuah catatan penting adalah ketika kita melakukan semuanya itu, apakah kita melakukan itu untuk Tuhan? Ataukah kita melakukan itu untuk motivasi dan keinginan kita sendiri? Kitalah yang paling tahu. Kitalah yang harus mengevaluasi diri kita sendiri. Mengapa saudaraku? Karena tadi, kairos, waktu Tuhan bagi kita, selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama kita masih hidup, selama itulah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh memberi hidup kita bagi Tuhan, untuk kita boleh melayani Dia dengan sepenuh hati di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Jangan sampai ada perkataan atau pikiran, terlambat sudah. Ya. Terlambat sudah bagi kita. Ya. Saudara masih ingat perumpamaan yang ada di dalam kitab Injil tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Dalam mereka menanti mempelai yang datang untuk bersama-sama merayakan pesta. 5 gadis bijaksana, mereka menyediakan lebih ya minyak dalam buli-buli mereka supaya obor mereka tetap menyala. Tetapi 5 gadis bodoh dikatakan di sana bahwa mereka tidak membawa minyak yang lebih, sehingga mereka ketiduran dan obor mereka padam. Di akhir daripada perumpamaan itu, di sana dijelaskan bahwa 5 gadis yang bodoh tidak bisa masuk
dalam pesta perjamuan itu karena mereka tertidur. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus sadar diri bahwa kita tidak hidup lagi seperti orang-orang bebal, orang-orang duniawi. Dan oleh sebab itu, ciri yang pertama dikatakan di sini, hidup dalam perbuatan terang. Ya. Di ayat yang ke-15 tadi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini kita menemukan dua jenis orang dalam menjalani hidup. Bebal dan arif. Bebal sama dengan hidup dalam perbuatan kegelapan. Perhatikan ayat 3-7. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Arif sama dengan hidup dalam perbuatan terang. Ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Orang bebal itu akan menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang arif mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan, kedua gambaran ini harus menyadarkan diri kita mengenai sejauh mana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang bebal dalam pengertian menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan telah berikan, atau termasuk orang arif yang dalam pengertian benar-benar mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup berkenan kepadanya. Sangat menarik sekali, saudaraku. Paulus memberi penekanan yang sangat tegas, yaitu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Yang artinya jalanilah hidup ini dengan sangat berhati-hati. Karena dunia ini jahat. Ya. Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seekor katak yang dimasukkan ke dalam sebuah panci yang berisi air dingin. Kemudian panci itu dipanasi perlahan-lahan. Ya. Pertama masih 1 derajat. Kodok itu masih belum merasakan apa-apa, masih tenang. Kemudian menit berganti menit sampai akhirnya air yang dipanaskan itu mulai panas. Ya. Kemudian kodok itu atau katak itu merasakan ada yang tidak beres dalam tubuhnya. Ia mulai merasa panas dan berusaha loncat keluar dari panci. Namun yang terjadi, ia tidak mampu keluar. Ia tidak berdaya. Ternyata panas itu telah melumpuhkan syaraf-syarafnya dan katak itu pun akhirnya mati. Katak itu
bisa menjadi gambaran bagi kita. Sering perbuatan-perbuatan kegelapan itu begitu halus masuk dalam hidup kita. Kita merasa tidak apa-apa ketika kita melakukan dosa. Kita berkata, semua orang juga melakukannya. Hati kita berkata, oh jadi tidak apa-apa. Semua juga kok melakukannya. Akibatnya lama-kelamaan saraf-saraf iman kita menjadi lumpuh karena dosa itu. Dan akhirnya kita tidak dapat keluar dari dosa. Dan kita menjadi seperti katak yang masak di dalam panci itu. Dan menjadi katak yang empuk bagi si jahat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah keadaan yang mau Rasul Paulus tekankan kepada kita. Bahwa perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Tidak boleh sembarang. Mengapa saudaraku? Karena pengaruh kehidupan dunia itu sangat kuat. Bahkan Alkitab sendiri mencatat, kebiasaan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Anda adalah orang-orang kudus yang terutus ke dalam duniamu, ke dalam kehidupan sehari-harimu. Engkau adalah orang kudus. Yang harus menjadi saksi, terang, garam di tengah-tengah kehidupanmu. Standar hidup tidak boleh sama. Standar kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mau agar supaya kita juga memperhatikan hal itu. Banyak orang pikir bahwa oh ya sudah nggak apa-apa, biasa aja. Jangan sampai kita menjadi seperti katak yang ada di dalam panci, yang akhirnya mati, tidak bisa keluar dari dalam panci. Karena katak itu tidak tahu bahwa ia sedang direbus di dalam panci di atas api yang menyala. Kesempatan itu tidak akan datang kembali. Hari ini, kalau kita buat hari ini menjadi hari yang kacau, hari yang rusak, itu tidak akan datang kembali. Hari ini akan menjadi sebuah catatan bagi kita. Yang tidak bisa kita hapus. Oleh sebab itu, hiduplah dalam perbuatan terang. Pertanyaan yang dapat kita renungkan dari ciri yang pertama ini. Sudahkah kita menjalani hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan pada saat ini? Atau sebagai anak-anak Tuhan, kita masih terus membiarkan hidup kita dikuasai oleh perbuatan-perbuatan yang penuh dosa. Mari kita gunakan waktu yang masih ada. Bereskan semuanya itu di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang benar-benar mempergunakan kesempatan hidup yang tersisa dengan baik. Dapat kita lihat melalui ciri yang kedua, yaitu bekerjalah bagi Tuhan. Melakukan tujuan yang Tuhan kehendaki. Ayat yang ke-17. Sebab janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang percaya yang benar-benar menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya dengan baik akan mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau menggunakan waktu kita untuk mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan memberi diri kita dengan sukarela. Memberi diri kita
menanggalkan segala ego kita. Ya. Saya secara pribadi menyaksikan bahwa sebenarnya yang membuat diri saya itu terhambat untuk dapat bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, itu adalah ego. Ya. Kesombongan. Ya. Nah, Alkitab mau agar supaya kita meletakkan itu di bawah kaki salib Kristus. Dan memberi diri kita secara sukarela untuk dipimpin oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Apa maksud mengerti kehendak Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada pembacaan kita pada siang hari ini? Mengerti dalam konteks ini berarti mendapatkan wawasan, ya, memahami dan menangkap arti dan tujuan. Sudahkah kita mengerti dan memahami tujuan hidup kita di dalam Tuhan? Untuk apa kita hidup di dalam Tuhan? Apa tujuan kita hidup di dalam Tuhan? Sudahkah kita mengerti hal itu? Ada dua macam mengerti, ya. Yang pertama, asal mengerti. Dan yang kedua adalah sungguh-sungguh mengerti. Asal mengerti dan sungguh-sungguh mengerti memiliki arti yang berbeda. Orang Kristen yang asal mengerti, mengapa dia menjadi anak Tuhan, tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya dengan benar. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti, mengapa dia menjadi anak Tuhan, pasti mengerti apa kehendak Tuhan yang harus menjadi tujuan hidupnya yang terutama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita dalam ciri yang kedua, bekerja bagi Tuhan, melakukan tujuan yang Tuhan kehendaki adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus menjadi tujuan utama hidup kita dalam dunia ini. Tentu berbuah. Kita berbuah di dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Dan kita, ketika kita berbuah, kita bertumbuh, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang menggunakan waktu kita dengan baik. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita menggunakan waktu yang masih sisa. Waktu yang kita jalani hari ini dan hari esok. Ya. Hari ini dan hari esok belum kita jalani. Tapi kita bisa membuat perencanaan di dalam terang firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi Tuhan berkata kepada kita melalui firman-Nya, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan pasti akan turun tangan. Karena yang Tuhan mau adalah ketika kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Tuhan mau agar supaya kita senantiasa mendengar suaranya. Kita berusaha untuk mau mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah cermin yang sangat baik bagi saya dan saudara untuk kita boleh melihat sejauh mana kita sudah menggunakan waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Musa berkata dalam Mazmurnya, dia bilang, masa hidup manusia di muka bumi ini hanya 70 tahun.
Sehingga dia berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Berapa usia kita saat ini? Apakah kita sudah menggunakan waktu dalam usia yang Tuhan beri bagi saya dan saudara untuk memuliakan Tuhan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai yang terakhir, ada sebuah ilustrasi. Konon katanya iblis dan para setan sedang bersidang dengan tujuan untuk mengutus setan-setan ke dalam dunia untuk menghancurkan jiwa manusia. Siapakah yang akan diutus? Setan yang pertama. Saya akan katakan bahwa tidak ada surga. Itu setan yang pertama. Setan yang kedua, saya akan katakan pada manusia bahwa tidak ada neraka. Dan setan yang ketiga, dia berkata, saya akan katakan kepada manusia, ulurkanlah waktumu. Alkisah dari ketiga setan ini, setan ketiga inilah yang sangat sukses dalam membuat manusia, termasuk anak-anak Tuhan, untuk menunda-nunda banyak hal dalam kehidupannya. Ia selalu berbisik, nanti saja, waktu masih banyak, santai saja. Umurmu masih panjang, tenang saja, besok masih ada waktu. Dan seterusnya. Penundaan sama dengan penolakan. Menunda sama dengan menolak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Menolak untuk percaya Tuhan. Menolak untuk bertobat dari dosa-dosa yang tersembunyi. Menolak untuk melayani Tuhan. Menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Menolak ajaran yang benar. Menolak mengakui dan membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ini mengakibatkan kita mengabaikan kesempatan, sehingga akhirnya kesempatan itu habis. Kalau kesempatan itu habis, maka kata yang sering kita dengar, seandainya saja. Tapi tidak akan mungkin lagi. Karena apa? Karena waktu itu telah habis. Sebagai kesimpulan bagi kita pada siang hari ini. Mari kita semakin memaknai arti hidup dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa dalam hidup kita. Dengan hidup dalam perbuatan terang dan bekerja bagi Tuhan dengan giat, tekun, dan setia. Maukah saudara? Maukah saudara hidup dalam perbuatan terang dan bekerja bagi Tuhan dengan giat? Amin. Aminnya kecil ya, sedikit. Ya. Harus. Ya. Dengan demikian saudaraku, kita sedang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ketika kita mau hidup sebagai anak-anak terang dalam identitas yang sepenuhnya, yang kita sadari dan kita lakukan itu. Dan kemudian kita juga mau giat bekerja bagi Tuhan dalam segala kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat kita pada siang hari ini. Pergunakanlah waktumu yang tersisa dengan baik. Berapa waktu yang engkau miliki, engkau tidak akan tahu sampai di mana batas umurmu. Dan oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada siang hari ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Roh Kudus untuk memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan lagi waktu yang kami miliki, tetapi kami mau pakai waktu yang tersisa untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup sebagai anak terang, untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu akan dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan di hadapan hadirat Tuhan, baik persembahan syukur, perpuluhan, misi dan lain-lain. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini, kiranya boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Allah kami membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan nyanyian kemenangan iman. Oh salibmu. Oh salibmu Maha Tuhanku, tempat naung yang teduh. Disitulah Engkau bagiku, sumber kasih yang penuh. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergembala, ampunmu pun besar. Sekarang pun baik segera sedar. Oh salibmu anak dombaku, tarik aku selamanya. Ku dengar terus suaramu merdu, hutangmu terbayarlah. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergembala, ampunmu pun besar. Sekarang pun baik segera sedar. Oh salibmu sungguh tidak jauh, panggil-panggil yang lemah. Di situ telah aku sambasa dan perhentikan lelah. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih. Engkau kelak bergembala, ampunmu pun besar. Sekarang pun baik segera sedar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasulih dan sebelum kita menerima doa berkat, dengarkanlah warta gereja Minggu 8 November 2020. Tugas pelayanan pada hari Minggu 15 November 2020. Pelayan firman Evangelis Monica Mayangsari, Sarjana Teologia. Worship Leader Dimi Elkana, Sarjana Teknik. Doa syafaat Tri Hastuti. Doa persembahan Ni Putu Yuniasi. Ibadah akan disiarkan secara langsung atau live streaming melalui akun Facebook Alfred Tololiu. Gembala dan staf gembala serta badan pengurus jemaat dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam minggu ini. Edward Nathanael Ora, tanggal 10 bulan 11. Aris Kristanto, tanggal 12 bulan 11.
Kamsalina Paulus tanggal 12 bulan 11, Nikmade Ayu Servani Paulus tanggal 15 bulan 11. Bapak Ibu, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Dan Pamela Manurip 8 November, ya saat ini berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan November ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga terus memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama tim pelayanan dan semua yang hadir di gereja ini mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah secara online di rumah masing-masing, dan juga ingin menyampaikan kepada semua pemirsa yang dengan tekun dan setia dimanapun saudara berada, baik di Pulau Bali dan sekitarnya maupun di luar Pulau Bali, kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.